Pelatih Brunei Darussalam asal Spanyol ini menantang Sintayong untuk bermain ofensif pada laga kedua saat bertanding di Brunei besok. Sintayong pun lo jual gua beli. Tim dari Irak mengirimkan tim pengintaian untuk mematai para pemain Indonesia yang akan berlaga melawan Brunei besok untuk persiapan Piala Dunia dan juga Piala Asia. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Jadi kali ini kita akan membahas tentang tantangan Rivera terhadap Sintayong. Dia akan menantang timnas Indonesia untuk bermain terbuka pada leg kedua nanti. Menurut kalian gimana, dulur? Kalau menurut saya ini akan lebih bagus untuk para pemain tim nasional Indonesia. Karena kita tahu pada leg pertama kemarin Brunei benar-benar menerapkan strategi bertahan sehingga para pemain Indonesia ini sangat sulit untuk mengembangkan permainan. Karena kita tahu bahwa defensif, ketika lawan kita melakukan strategi defensif, maka itu akan lebih sulit dalam mengembangkan permainan dibandingkan permainan ofensif. Tapi kalau kali ini memang pelatih dari Brunei ini sudah memberikan warning untuk bermain terbuka, maka saya akan lebih suka karena kita akan lebih bisa menonton pertandingan yang benar-benar berkelas. Jadi para pemain-pemain Indonesia nanti ini akan mampu mengeluarkan kemampuan-kemampuan skillnya. Kita tahu pada pertandingan kemarin itu untuk statistiknya penguasaan bola Indonesia 85 dan Brunei 15% dalam pertandingan leg pertama. Kalau kita melihat dari ini semua, maka jika Brunei benar-benar akan melakukan pertandingan ofensif, maka tidak menutup kemungkinan Sintayong ini akan menerapkan strategi-strategi berbeda lagi. Karena kita tahu dalam setiap pertandingannya Sintayong itu selalu melakukan perubahan-perubahan strategi ketika para pemainnya itu buntu dalam strategi yang diterapkan. Maka pada pertandingan itu juga Sintayong langsung mengubah strategi itu. Kalau kita melihat performa para pemain kemarin, baik dari lini depan Sintayong, itu ada nama Ramadhan Sananta yang kemarin saya kira nggak cor banget. Ini adalah laga yang luar biasa karena dalam pertandingan tersebut Ramadhan Sananta juga mampu mencetak gol. Kemudian tidak lupa permainan perdana dari Hoki Caraka pun juga tidak begitu mengecewakan, meskipun Hoki Caraka kalau kita perhatikan kemarin itu sangat sulit mencari ruang kosong dan membuka ruang. Tapi kita tidak lupa dari lini sayap kita ada Asnawi dan juga Pratama Arhan yang juga bermain sangat luar biasa. Meskipun kemarin Pratama Arhan itu tidak menunjukkan performa terbaiknya, bahkan selalu sering salah umpan atau salah passing kepada teman-temannya. Asnawi pun juga kemarin saya kira terlalu banyak menggiring bola. Tapi dari keseluruhan permainan bagus karena sudah mampu mencetak 6 gol di gawang Brunei Darussalam. Kalau kita melihat permainan dari Sandy Walsh, saya kira luar biasa. Sandy Walsh benar-benar menerapkan ilmu-ilmu sepak bola yang dia dapat selama dia main di Eropa. Sebuah permainan atraktif, sebuah permainan kecerdasan tanpa harus terlalu lama dalam penguasaan bola. Jadi Sandy Walsh ini menunjukkan bagaimana bermain sepak bola yang indah. Ketika ada teman itu membuka ruang, ketika ada teman itu berada pada posisi yang menguntungkan, maka dia tidak terlalu lama membawa bola langsung mengumpan ke mereka. Jadi kalau kita perhatikan kemarin permainan Sandy Walsh sangat luar biasa. Sen Patinama saya kira kali ini akan dipasang dari menit-menit awal karena kondisinya sudah fit 100%. Di lini belakang sudah tidak diragukan lagi Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan juga mungkin besok akan ada nama Fahrudin. Tapi kita tunggu strategi yang diterapkan Sintayong ini menggunakan apa. 3-4-3
atau 4-4-2. Kita tunggu. Kalaupun nantinya Brunei melakukan skema ataupun strategi 3-4-3, saya kira Indonesia pun akan lebih mengimbangi ke 3-5-2. Kayaknya itu akan lebih keren deh. Tapi kita tunggu besok bagaimana. Oke, sekarang kita bahas masalah Irak mempersiapkan tim nasionalnya. Jadi kali ini kalau kita berbicara naturalisasi, Irak ini juga sedang dalam proses menaturalisasi beberapa pemain. Tapi jangan lupa, Irak ini juga mempunyai pemain-pemain yang luar biasa. Irak baru saja bertanding dengan Qatar. Meskipun Irak kalah dalam proses adu penalti melawan Qatar, tapi kalau melihat permainannya Irak juga luar biasa. Sedangkan kita tahu Qatar tahun kemarin menjadi salah satu finalis Piala Dunia yang dengan full naturalisasinya. Jangan lupa di Irak juga ada beberapa pemain yang main di Liga Inggris, ada di Wimbledon dan juga ada di mana ya yang satunya, Stoke City. Jadi di Irak ini juga ada beberapa pemain yang memang bermain di liga-liga Eropa. Dan kali ini Irak juga ngebut banget untuk menaturalisasi, karena kita tahu beberapa waktu yang akan datang Irak juga akan melakoni laga Piala Asia dan Piala Dunia. Indonesia akan bertemu Irak terus-menerus baik di Piala Asia dan juga Piala Dunia. Cuman bedanya yang satu, pada Piala Dunia nanti Indonesia akan ketemu Irak, Filipina dan juga Vietnam. Sedangkan di Piala Asia itu akan ada Jepang menggantikan Filipina. Tadi Indonesia juga akan tetap ketemu sama Vietnam di laga tersebut. Irak Vietnam, Irak Vietnam. Ada dua laga pada dua piala yang berbeda. Jadi kalaupun Irak ini mengirimkan tim pengintai terhadap timnas Indonesia, yaitu wajar-wajar aja. Kenapa? Karena Irak pun juga mengakui bahwa Indonesia saat ini mengalami progres perubahan sepak bola yang luar biasa. Apalagi di dalam tubuh tim nasional Indonesia saat ini dipenuhi para pemain-pemain diaspora, para pemain-pemain keturunan yang juga berlaga di liga-liga Eropa. Jadi ya itu wajar jika ada tim-tim mengirimkan timnya kepada calon lawannya untuk memantau pertandingan-pertandingan. Itu sebenarnya sangat wajar sekali, karena hampir keseluruhan tim manapun, jika tim tersebut akan bertemu tim yang akan dihadapinya, maka mereka selalu mengirimkan delegasi untuk memantau pertandingan-pertandingan dari lawan yang akan mereka hadapi. Fungsinya apa ya? Untuk memantau kemampuannya, strategi yang dipakai itu untuk apa, pemainnya bagaimana, skillnya bagaimana, fisiknya sebagaimana. Ya itu udah wajar banget. Jadi kalau kita itu beranggapan ini sangat wah, ya enggak juga sih, itu udah wajar karena semua tim pasti melakukan hal yang sama. Jadi kali ini Indonesia akan menghadapi Irak di leg pertama. Itu kita akan bertanding di Baghdad. Jadi di sana itu nanti akan bertanding kalau nggak salah di Stadion Al Madinah. Jadi bukan di masjid ya, tapi di stadion namanya Al Madinah. Jadi saya kira Indonesia kali ini benar-benar akan melakoni laga yang luar biasa, dan ini sebuah laga penentuan untuk menunjukkan skill-skill para pemain. Jadi saya berharap Sintayong ini nanti akan benar-benar berhasil membawa tim nasional Indonesia ke ajang yang lebih bergengsi lagi. Kalaupun Indonesia nanti bisa mengalahkan Irak, itu tidak menutup kemungkinan jalan menuju Piala Dunia sudah mulai terbuka. Karena kita tahu Irak ini adalah tim kuat banget, karena udah langganan di Piala Asia dan bahkan pernah menjuarainya. Jadi kalau kita berandai-andai Indonesia akan menang, saya kira ini bukan sebuah mimpi kalau kita melihat materi-materi pemain yang ada di timnas Indonesia sekarang saat ini. Kalau di timnas Irak, mungkin di timnas seniornya masih ada beberapa pemain yang berumur di atas 28 tahun. Termasuk kipernya dari Irak saat ini sudah berumur 31 tahun. Tapi untuk timnas Indonesia saya kira rata-rata masih di bawah umur 30 tahun. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa dari Sintayong, mampu mengorbitkan para pemain-pemain muda untuk membela tim nasional senior. Jadi lagi-lagi kita harus tetap
optimis dalam mendukung tim nasional kita. Siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, baik dari lokal ataupun keturunan, maka kita harus tetap dukung 100% untuk Indonesia. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.